I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Awal mula pemerintah Hindia Belanda. Awal mula bangsa Belanda masuk ke Indonesia ialah untuk misi perdagangan rempah-rempah. Namun, karena harga rempah-rempah di Eropa semakin tidak terkendali, maka Parlemen Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang pada 1598. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dapat dikuasai. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Namun pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan hutang yang dimilikinya juga berjumlah besar. Era pemerintahan Hindia Belanda. Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Batavia dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintah Raja Louis Napoleon Bonaparte, adik dari Kaisar Napoleon. Karena VOC akhirnya dibubarkan pada 1799, segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda, Netherlands Indies. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda menunjukkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Dari tahun 1808 dan 1811, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentuan. Untuk memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang Indonesia, karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda yang didatangkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesin, dan juga rumah sakit tentara. Dimulainya kerja paksa Rodi. Atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Penarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja Rodi hingga selesainya pembuatan jalan itu. Untuk orang Belanda, pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang. Tetapi bagi bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut. Berikut adalah dokumentasi pemerintahan Hindia Belanda. Nasihat yang dapat diambil dari sebuah peristiwa ini adalah 1. Dibutuhkannya persatuan dan kesatuan. Di masa lain kita dijajah oleh bangsa luar karena kita belum memiliki rasa persatuan sebagai komunitas bangsa. 2. Jangan mudah untuk diadu domba, sebab ketika kita berargumen pada saling menjatuhkan, kita harus menjaga persatuan, kesatuan, dan saling menghormati, jangan terprovokasi oleh politik.
3. Kepentingan bersama di atas kepentingan orang lain.